Assalamualaikum Pak Dian. Yuk, waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Ahmad gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga Pak Dian. Baik Pak Dian, sebelum kita melakukan praktik coaching pada pagi hari ini, saya sebagai supervisor sedikit akan membicarakan, mendiskusikan tentang kegiatan tahapan coaching kita pada kesempatan ini, dan saya juga akan mengajukan pertanyaan dalam sesi ini, dan nantinya juga saya akan mengamati dan menilai Pak Dian sebagai coach dan coachnya. Penilaian saya ini sesuai dengan rubrik penilaian, seperti apakah sudah sesuai dengan audit kita atau belum. Nah, kemudian nanti Pak Dian sudah bisa memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan saya juga akan mendengarkan respon dari coach dari Pak Dian, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Dian sampaikan. Dan jangan lupa Pak ya, semua ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Pak Dian, untuk pertanyaan saya yang pertama ini adalah kompetensi apa yang ingin Pak Dian kembangkan terhadap coaching pagi hari ini. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan atau saya capai pada pagi hari ini itu ada 3 Pak. Yang pertama presence atau kehadiran sepenuhnya. Kemudian saya pengennya bisa mendengarkan dengan aktif, dan juga saya pengennya bisa memberikan pertanyaan berbobot. Nah, Pak, ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan Pak ya. Nah, di sini. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Dian kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi? Baik, ini adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik dan juga ingin Pak Ahmad coba supervisi ya, dinilai, yaitu adalah kemampuan mendengarkan dengan aktif dan juga kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, ada 2 Pak Dian ya, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk pertanyaan saya yang terakhir, indikator yang bagaimana diinginkan oleh Pak Dian dalam proses coaching kita kali ini? Ya, saya berharapnya coach saya Pak bisa nanti menemukan solusi dari permasalahannya, atau beliau bisa menemukan langkah-langkah dalam menemukan alternatif solusi dari masalah yang dihadapi ya. Ya, baiklah Pak Dian, sekian dulu observasi kita kali ini. Silakan nanti Pak Dian mengadakan praktik coachingnya bersama coachnya. Mudah-mudahan praktik coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kesempatannya pada Pak Dian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dian. Oh iya, waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Risma. Ya, makasih Pak Dian. Iya. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Baik. Jadi dengar-dengar Bu Risma kemarin ada WA saya kan, katanya mau diskusi, mau sharing. Kira-kira apa yang pengen Bu Risma sampaikan nih di pagi hari ini? Iya nih Pak, jadi ada sesuatu yang ingin saya ceritakan dengan Pak Dian nih Pak.
Jadi di sekolah saya itu ada rekan guru yang dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran. Mereka masih tetap menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kita ketahui bahwa perkembangan zaman itu semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, hanya mau mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif, Pak, seperti itu. Kurang bervariatif, baik. Oke Bu Jusma, jadi di sini saya garis bawahi, tadi saya sudah catat bahwa permasalahan dari Bu Jusma ini adalah pembelajaran yang gurunya kurang bervariatif. Betul, Pak. Jadi kurang bervariatif dalam hal apa ini? Dalam hal penggunaan media, dia masih media. tetap metode ceramah. Penggunaan media yang masih dalam tahap metode ceramah. Baik Bu Jusma, dari percakapan kita hari ini nih, saya rasa tidak membutuhkan waktu yang banyak ya, bisa 20 hingga 30 menit. Nah, untuk percakapan di hari ini, apa yang ingin Bu Jusma dapatkan? Oke, Pak. Jadi dari percakapan hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Baik, itu khususnya perubahan di penyampaian materi pembelajaran ya. Iya. Baik, jadi kira-kira perubahan seperti apa yang Bu Jusma inginkan? Iya, jadi saya ingin perubahan itu misalnya dalam penggunaan metode pembelajaran, terus model pembelajaran, serta penggunaan media pembelajaran yang inovatif. Misalnya mereka bisa menggunakan berbagai aplikasi seperti salah satu contohnya itu Quizizz, Pak. Quizizz. Jadi dari yang Bu Jusma sampaikan tadi nih tentang pembelajaran, berbagai model dan juga media pembelajaran seperti Quizizz ya. Jadi untuk kondisi yang ideal, menurut Bu Jusma sendiri berada pada level berapa? 1 sampai dengan 10? Kalau di sekolah saya itu kayaknya masih berada di level 5 deh, Pak. Untuk kondisi sekarang masih di level 5 ya? Iya. Baik, untuk kondisi level yang Ibu Jusma harapkan itu ada di level berapa Bu? Dari 1 sampai dengan 10? Nantinya itu saya mengharapkan proses pembelajaran di sekolah saya itu berada di level 7 saja dulu kayaknya, Pak. Karena di sana banyak guru-guru senior. Jadi dari level 5 ke level 7 ya Bu? Iya, Pak. Kemudian kira-kira usaha apa yang akan Ibu Jusma lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya sih saya masih bingung, Pak. Rencana saya itu saya akan melakukan semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru tersebut secara face to face. Secara face to face. Baik, itu saya rasa juga cukup bagus Bu untuk bisa diterapkan. Kira-kira ada strategi lain nggak yang mungkin pernah Bu Jusma lakukan dan mungkin teman-teman Bu Jusma sendiri nyaman dengan penyampaian apa yang Bu Jusma sampaikan? Nanti saya akan coba konsultasi dengan kepala sekolah ya, Pak. Okay. Rencana itu mau membuat semacam pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media bervariatif. Berarti yang saya tangkap di sini nih, Bu Jusma sudah merencanakan mentoring atau pendampingan, kemudian pelatihan-pelatihan yang bisa Bapak Ibu guru ikuti. Kemudian selanjutnya dari semua rencana Ibu Jusma tadi, kira-kira untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat realisasi yang mana? Sepertinya yang mentoring dulu ya, Pak. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu butuh persiapan yang matang, kemudian butuh waktu yang cukup dan biaya yang cukup besar sih, Pak. Oke, adakah strategi Bu untuk melaksanakan apa yang Ibu bilang tadi di pelatihan dan workshop, strateginya bagaimana? Strategi yang saya lakukan mungkin berusaha dulu mencari narasumber yang tepat ya, Pak, untuk melakukan workshop tadi.
Jadi sejauh ini dari peluang-peluang atau kemungkinan yang Ibu Jusma sampaikan tadi, ada nggak hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Jusma dalam meraih tujuan itu? Kalau hambatannya mungkin ada Pak ya, utamanya dalam penguasaan IT itu untuk membuat media pembelajarannya. Lalu solusi dari Bu Jusma sendiri gimana? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain yang lebih paham tentang IT Pak. Oh, IT bagus. Itu saya rasa sudah bagus ya Bu ya. Jadi kita mencoba mengajak rekan-rekan guru untuk lebih berinovasi lagi, khususnya dalam media pembelajaran. Jadi mereka bisa lebih inovatif dan juga kreatif ya Bu. Ya. Nah kemudian Bu, dari ini kira-kira siapa aja Bu yang Ibu rasa bisa membantu Ibu dalam menjaga pilihan-pilihan tadi? Rekan guru, kemudian kepala sekolah, siswa juga bisa berperan di sana Pak. Baik, rekan guru, kepala sekolah dan juga siswa. Ya. Jadi tadi itu udah termasuk dalam rencana aksi ya, rencana yang akan Bu Jusma terapkan. Jadi apa komitmen Bu Jusma dalam menerapkan rencana tadi? Jadi komitmen saya itu saya akan berusaha keras untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan saya tadi Pak. Oke. Jadi tadi yang bisa menjaga Bu Jusma untuk menjaga komitmen tadi ada guru, ada kepala sekolah dan juga siswa ya. Iya. Baik. Selanjutnya Bu, ini apa yang bisa Ibu simpulkan dari kegiatan coaching kita pada hari ini? Iya, dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara agar terjadi perubahan di sekolah saya Pak ya, utamanya dengan cara melakukan mentoring, di mana akan dilakukan secara kolaborasi dengan guru yang ahli pada bidang itu. Wah, itu sangat luar biasa Bu. Jadi kira-kira kapan nih Ibu mau merealisasikan dari kegiatan mentoringnya? Secepatnya sih Pak, rencananya itu minggu depan sudah saya mulai. Oke, bagus sekali itu Bu. Saya yakin Bu Jusma mampu untuk melaksanakannya. Baik. Dari percakapan kita yang sudah kita mulai dari tadi, kira-kira apa yang Bu Jusma dapatkan nih? Jadi di sini saya sudah mendapatkan pencerahan Pak ya, untuk membantu guru saya tadi yang kurang inovatif dalam melakukan pembelajaran di kelas. Jadi saya itu akan berusaha atau mengajak guru saya itu untuk berkolaborasi dalam membuat media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Wah, alhamdulillah Bu Jusma sudah dapatkan gambaran ya tentang bagaimana caranya untuk teman-teman gurunya itu bisa punya kegiatan yang lebih bisa mengajak mereka untuk lebih melek teknologi, salah satunya dengan mentoring. Oke, alhamdulillah Bu, saya senang sekali Ibu Jusma sudah punya gambaran nih tentang bagaimana cara menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif dengan teknik mentoring dan juga pelatihan ya tadi. Saya jadi penasaran nih gimana penerapannya. Nanti saya tunggu ya Bu kabar selanjutnya dari Ibu, bagaimana penerapan dari apa yang Bu Jusma rencanakan tadi. Iya Pak. Semoga apa yang Bu Jusma harapkan tadi bisa dapat terwujud dan jalan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, mungkin percakapan kita di pagi hari ini cukup sampai di sini ya Bu. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Oke, terakhir Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan coaching kali ini? Alhamdulillah saya jadi lega Pak. Alhamdulillah, oke. Baik, kalau begitu ya kita cukupkan untuk percakapan kita di pagi hari ini. Semoga berjalan lancar. Terima kasih ya Bu sudah mau berbagi. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Dian sudah melakukan praktik coaching ya dengan baik sekali,
Nah, selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan hasil coaching ya yang sudah Pak Dian praktikkan tadi gitu. Nah, baik, untuk pertanyaan saya yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi di sesi coaching tadi saya sudah berusaha untuk melakukan coaching dengan alur KIRTA yang terdiri dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi dari masalahnya, kemudian saya juga membantu coaching untuk merumuskan rencana aksi dan juga tanggung jawabnya. Sehingga saya yakin dengan alur tersebut itu dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan juga membantu coaching untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik sekali Pak Dian. Nah, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi yang sudah Pak Dian laksanakan itu berjalan dengan baik, kemudian juga sudah sesuai dengan alur kita gitu. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, sehingga coachnya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, proses coaching juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, berikutnya Pak Dian, untuk pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan? Untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak itu adalah lebih mendalami lagi untuk alur kita. Jadi nanti saya dapat melakukan coaching menjadi lebih baik lagi Pak. Oke, baik sekali Pak Dian. Semoga kedepannya kita bisa melakukan praktik coaching ini dengan jauh lebih optimal, maksimal, dan lebih baik lagi. Amin. Demikian observasi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, Pak Dian. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian. Siap, sama-sama Pak.